menarik Titan yang secara membabi buta memukul Daniel. Lastri berlari melindungi Daniel yang sudah tersungkur di lantai. Mukanya babak belur dan mulutnya mengeluarkan darah. "Sayang, tolong jangan pukul Daniel lagi. Dia sudah terluka cukup parah," ucap Violeta memohon pada Titan yang masih tampak kesal sembari memeluk Titan. Tuan tidak apa-apa?" tanya Lastri pada Daniel. Tidak apa-apa, Lastri. Apa kamu merasa takut aku terluka? Tanya Daniel sembari memegang tangan Lastri. "Iya Tuan, Lastri tidak ingin Tuan terluka," ucap Lastri khawatir sembari mengusap darah yang keluar dari mulut Daniel menggunakan ujung bajunya. Titan merasa bertambah kesal ketika melihat Lastri yang sangat perhatian pada Daniel. "Lepaskan!" ucap Titan sembari melepas paksa pelukan Violeta pada tubuhnya. Titan berjalan mendekati Lastri dan menarik paksa Lastri keluar dari villa menuju mobilnya. Teriak Lastri yang terkejut atas tindakan Titan. Kedua mata Violeta dan Daniel terbelalak. Mereka sangat terkejut dengan apa yang Titan lakukan. "Titan, apa yang kamu lakukan? Titan! Titan!" teriak Violeta memanggil Titan. "Stop di sana, Violeta. Jika kamu ngikutiku, aku akan batalkan pertunangan kita," bentak Titan. Mendengar ucapan Titan, Violeta berhenti mengikuti mereka. Violeta sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Titan. "Tuan, tolong lepaskan!" ucap Lastri sembari melepas paksa genggaman tangan kanan Titan, tapi tak berhasil karena sangat kuatnya genggaman tangan Titan. Daniel yang terluka tak mampu berjalan dengan cepat mengejar mereka. Lastri, tetaplah di sisiku. Ucap Daniel. Titan memaksa Lastri memasuki mobilnya. Lastri berusaha kabur, tapi Titan dengan sigap menangkap Lastri. Selama di dalam mobil, mereka berdua diam saja. Lastri melirik ke arah Titan. Titan tampak dingin dan kaku. "Apa yang sebetulnya Tuan ini mau lakukan pada saya? Apa yang sebetulnya Tuan ini harapkan pada saya? Bagaimana ini? Nona Violeta pasti marah besar pada saya. Bagaimana dengan keadaan Tuan Daniel?" gerutu Lastri dalam hati. Lastri tampak ketakutan. Mobil Titan memasuki sebuah hotel mewah. "Kenapa Tuan ini membawaku ke hotel?" tanya Lastri dalam hati sembari menatap tajam wajah Titan. Dia membayangkan yang tidak-tidak tentang apa yang akan Titan lakukan padanya. Mobil Titan berhenti di depan lobi hotel. "Dengarkan, jangan berkata dan bersikap macam-macam, apalagi mencoba kabur. Kamu akan mempertaruhkan nama baik Tuan Bernandes. Paham?" tanya Titan tegas. Lastri mengangguk ketakutan. "Turun dan ikuti aku," perintah Titan tegas. Titan memberikan kunci mobilnya kepada petugas vali. Pegawai hotel memberi hormat dan menyambut ramah Titan. Mereka tampak kenal dengan Titan. Pak Titan, mau disiapkan satu kamar lagi? Tanya manajer hotel. "Tidak usah," jawab Titan tegas. Lastri terkejut dengan jawaban Titan. Matanya melotot tajam ke arah Titan. Saya tidak," ucap Lastri belum selesai, tapi Titan sudah memberi isyarat agar manajer dan pegawai hotel tidak mengikutinya lagi. Baik, Pak. Selamat malam. Ucap manajer hotel ramah. "Tuan, ini tidak bisa, saya tidak mau." "Hotel ini milikku dan Tuan Bernandes.
Aku sudah bilang untuk setidaknya menjaga nama baik tuanmu. Ucap Titan dengan muka dinginnya, sembari menarik lengan Lastri memasuki lift. Oh, maka dari itu mereka tunduk pada tuan ini. Aduh, mau kemana ini? Gerutu Lastri dalam hati. Jantungnya berdegup kencang. Perasaan Lastri bercampur baur antara takut, khawatir, dan bingung. Lastri berkeringat dingin ketika mereka sampai di salah satu kamar presidential suite. Masuk. Perintah Titan. Lastri tak mau masuk. Dia sangat takut dan gugup. Lastri mencoba kabur. Sekali lagi Titan sigap menangkap Lastri. Titan menutup pintu menggunakan salah satu kakinya, sementara kedua tangannya menarik tubuh Lastri lalu melemparnya ke sofa. Jangan berpikir kotor. Aku tidak akan melakukan hal gila padamu. Ucap Titan dengan suara keras. Lastri tampak ketakutan. Titan membuka bajunya secara cepat. Lastri bertambah cemas. Pikiran Lastri sudah tidak karuan. Dia menangis. Lalu Titan mendekati Lastri. Tetapi Lastri menutup kedua matanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Lalu Titan menarik tangan Lastri. Lihat ini. Entak Titan. Lastri tetap memejamkan matanya. Lihat. Entak Titan lagi. Lastri membuka pelan matanya. Dia melihat skar sepanjang 5 cm di dada Titan sebelah kanan. Lastri sangat terkejut. Dia menatap tajam wajah Titan. "Mas!" ucap Lastri dengan suara bergetar. Air matanya menetes deras. Titan berbalik badan sembari memakai bajunya lagi. Matanya berkaca-kaca, berusaha menahan air matanya. Apa kau tak mengenaliku? Tanya Titan membelakangi Lastri sembari menatap ke arah jendela kaca. "Saya ragu. Saya minta maaf Aku atas harap semua," kita bisa bersikap biasa saja. Aku hanya ingin kau tahu. ucap Titan tegas sembari berjalan menuju pintu. Apa kamu masih mau di sini saja, tidak mau pulang? Tanya Titan sembari menoleh ke arah Lastri yang masih duduk tertegun di sofa. Hapus air matamu. Aku tak ingin mereka melihat seolah-olah aku telah berbuat jahat padamu. Ucap Titan dengan muka dinginnya. Selama di dalam mobil, Lastri menatap wajah Titan. Matanya tak berkedip. Tiba-tiba Titan menghentikan mobilnya. Titan menatap balik wajah Lastri secara tajam. Lastri menjadi grogi dan menundukkan pandangannya. Titan tersenyum. Lastri melihat senyuman manis Titan. Dia merindukan senyuman itu. "Untuk sesaat Tuhan, biarkan saya bahagia melihat senyuman itu," gerutu Lastri dalam hati sembari tersenyum. Ya, sepanjang perjalanan, dua insan itu tampak bahagia. Setibanya di villa, "Mas, maksud saya Tuan." Tetap merahasiakan semuanya. Itu yang akan kamu bilang. Itu pun yang ingin aku katakan padamu. Ucap Titan. Lastri mengangguk-anggukkan kepalanya. "Oh ya ampun, mereka datang!" teriak Violeta senang dan berlari mendekati Titan. Ya, Violeta dan Daniel tak bisa tidur karena kepikiran tentang apa yang Lastri dan Titan lakukan di luar sana, sehingga mereka menunggu di ruang tamu. Daniel yang terbaring masih merasa sakit dan lemah di sofa juga ikut sangat senang. Daniel memang tak mau berobat ke rumah sakit karena takut diberitakan macam-macam oleh media, sehingga memanggil dokter keluarga saja. "Titan, aku rindu kamu. Kenapa
kenapa kamu pergi ninggalin aku sih tadi? Ucap Violeta sembari memeluk erat Titan. Lastri menjadi tersadar akan posisinya melihat Violeta memeluk mesra Titan. Dia sudah bukan milikku lagi. Gerutu Lastri dalam hati sedih sembari berjalan masuk villa. Lastri, Lastri. Panggil Daniel yang tertatih mendekati Lastri. Tuan tak kenapa-kenapa kan? Tanya Lastri panik. Aku nggak apa-apa kok. Ucap Daniel sembari tersenyum. Apa yang sudah Titan lakukan padamu? Tanya Daniel serius. Tidak ada. Tuan Titan tak melakukan apapun pada saya. Jawab Lastri sembari tersenyum kaku. Lantas, kenapa dia memaksamu pergi bersamanya? Tanya Daniel penasaran. Tidak ada, Tuan. Luka Tuan bagaimana? Apa yang harus Lastri siapkan untuk Tuan? Tanya Lastri mengalihkan pembicaraan. Cukup kamu di sisiku. Itu lebih dari cukup. Ucap Daniel sembari tersenyum. Titan yang mengetahui itu memilih mengabaikan mereka, walau sebetulnya hatinya sakit. Vio, sudah pukul 1, pergilah tidur. Perintah Titan. Aku gak mau. Aku takut kamu pergi lagi. Ucap Violeta manja. Pergilah tidur, aku juga mau istirahat. Ucap Titan. Bolehkah aku tidur di sampingmu? Tanya Violeta sembari tersenyum malu. Tidak boleh. Jawab Titan tegas dengan muka dinginnya. Violeta manyun mendengar jawaban Titan. Dia kecewa. Besok pagi kita masih bisa sama-sama. Ucap Titan. Violeta mengangguk-angguk sembari tersenyum lebar. Tiba-tiba Violeta mencium pipi Titan. Titan terkejut dan Lastri melihat itu dari celah pintu kamar Titan yang terbuka karena tak tertutup rapat. Saat itu Lastri membopong Daniel menuju kamarnya. Ini sakit, sangat sakit. Tapi saya ini kan hanya pembantu. Tak sepantasnya mencemburi Nona Violeta yang cantik. Gerutu Lastri dalam hati sembari meneteskan air mata. Lastri segera mengusap air matanya dengan salah satu tangannya. Lastri, kamu menangis? Tanya Daniel. Tidak, Tuan. Lastri kelilipan. Jawab Lastri gugup. Aku tiupin ya, biar debunya keluar. Tanya Daniel sembari tersenyum. Udah, Tuan. Udah keluar kok. Jawab Lastri. Ya, kenapa sudah keluar? Aku jadi nggak bisa modusin kamu. Ucap Daniel sembari tersenyum. Pagi hari saat mereka sarapan, semua tampak kaku. Apalagi Titan dan Daniel. Raut muka Daniel tampak kesal dengan Titan. Titan pun tampak dingin dengan Daniel. Lastri sengaja menyibukkan diri di dapur dan hanya menyiapkan sarapan, tak ikut makan bersama mereka. Suasana sangat hening untuk beberapa saat. Aku sangat membenci suasana ini. Kalian berdua adalah orang-orang yang aku cintai. Bisakah kalian baikan? Ucap Violeta. Titan diam saja melanjutkan makannya. Dan dengan muka dinginnya dia mengabaikan ucapan Violeta. Daniel memandang sinis ke arah Titan. Betul-betul seperti anak kecil. Gerutu Violeta dalam hati.
Titan segera menyudahi sarapannya dan dia pergi ke kamarnya. Harusnya pagi ini kita bersenang-senang dengan berjalan-jalan mengelilingi puncak, ucap Violeta sinis kepada kakaknya. Kamu seolah-olah menyalahkanku. Ucap Daniel. Iya, gara-gara kamu memukul Titan duluan. Ucap Violeta tetap sinis. Titanmu itu yang ikut campur urusan orang. Ucap Daniel. Titan? Justru Lastri yang menyebabkan ini semua. Ucap Violeta keras. Lastri yang mendengar perbincangan mereka dari awal merasa bertambah tidak enak hati. Mata Lastri berkaca-kaca, berusaha menahan air matanya agar tak tumpah. Lastri, kenapa kamu tak ikut sarapan? Tanya Daniel lembut melihat Lastri sibuk membersihkan dapur. Sudah Tuan, Lastri tadi sudah makan. Ucap Lastri menunduk. Aku bantu kamu bersih-bersih ya. Tanya Daniel sembari mengambil sapu. Jangan Tuan, sudah Tuan beristirahat saja atau keluar jalan-jalan. Ucap Lastri sembari mengambil sapu yang sudah dipegang Daniel. Seakan-akan romantis sekali. Ingat ya Lastri, jangan dekati Titan. Ucap Violeta sinis. Apaan sih kamu, View? Yang menarik Lastri itu Titan. Jadi, Titanmu itu yang harus kamu jaga agar tidak mendekati Lastriku. Camkan itu. Ucap Daniel dengan suara keras. Lastri yang mencoba merayu Cukup, Titan. View. Jangan ganggu Lastri lagi. Bentak Daniel kepada Violeta. Violeta berlari meninggalkan mereka dan pergi menuju kamar Titan. Ketukan pintu kamar Titan. Titan, aku masuk ya? Tanya Violeta. Tapi Titan tak menjawab. Violeta masuk kamar Titan dan melihat Titan berbaring di tempat tidur sembari menutup matanya dengan menggunakan lengan kanannya. Violeta merebahkan tubuhnya di samping Titan. Kamu sakit? Tanya Violeta lembut. View, pergilah. Ucap Titan tegas. Violeta malah memeluk erat tubuh Titan dan merebahkan kepalanya di dada Titan. View, pergi bersiap-siap. Kita pulang ke Jakarta sekarang. Ucap Titan sembari bangun dari tempat tidurnya. Hah? Kita Aku belum butuh sempat. menenangkan pikiranku. Ucap Titan tegas. Baiklah. Ucap Violeta sedih sembari pergi meninggalkan Titan. Violeta memberitahu kakaknya via WhatsApp bahwa mereka akan pulang sekarang. Mereka berempat pun pulang ke Jakarta dan selama perjalanan, suasana di dalam mobil betul-betul tidak nyaman. Tak seorang pun yang berbicara ataupun bernyanyi. Itu betul-betul hening. Setibanya di rumah Tuan Bernandes, ketika mereka akan turun. Daniel, aku minta maaf. Semua salahku. Ucap Titan sembari mengulurkan tangannya ke Daniel yang duduk di belakang sebelah Lastri. Untuk beberapa saat, Daniel tak menyambut permintaan maaf Titan. Daniel, please, bersikaplah dewasa. Ucap Violeta merayu Daniel. Aku juga minta maaf. Ucap Daniel menyambut tangan Titan. Lastri diam saja. Dia bingung harus bagaimana. Saat Lastri menurunkan barang dari bagasi, Titan mendekati Lastri dan mencuri pegang tangan Lastri ketika Daniel dan Violeta masuk ke dalam rumah. Lastri terkejut, matanya menatap tajam ke arah Titan. Baik-baiklah di sini. Lastri,
aku bantu membawa barangnya. Ucap Daniel mendekati Lastri. Titan pun langsung melepas genggaman tangannya pada Lastri. Sebelum memasuki rumah Tuan Bernandes, Lastri menengok ke arah belakang, ke arah di mana Titan berdiri di samping mobilnya. Titan tersenyum pada Lastri. Lastri pun membalas senyuman Titan. Daniel, Titan mana? Dia tidak masuk? Tanya Violeta penasaran. Dia tadi bilang mau langsung pulang. Katanya ingin segera menemui ibunya. Ucap Daniel menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Titan. Violeta tampak sedih dan kecewa. Besok juga sudah ketemu kan? Ucap Daniel sembari tersenyum menghibur adiknya. Bagaimana liburan di puncaknya? Tanya Bi Ijah pada Lastri di kamar. Lastri satu kamar dengan Bi Ijah. Harusnya saya tak pergi, Bi. Ucap Lastri sedih. Kamu kan sudah nolak-nolak banget tuh. Tapi Nona Vio yang memaksa, bahkan mengancam memecatmu. Apalagi Tuan Daniel pakai cara berlutut segala. Apa toh yang sebetulnya terjadi di sana? Tanya Bi Ijah sembari mengelus-elus kepala Lastri. Lastri menggeleng-gelengkan kepalanya. Bi Ijah paham bila Lastri tak ingin menceritakan. Siti mendengar pembicaraan ini menjadi kepo. Siti mendekati Violeta. Nona Vio, Siti bantu bereskan baju-baju Nona Vio ya. Tanya Siti kepada Violeta. Oh iya Siti, tolong ya. Jawab Violeta. Nona, apa Nona capek? Tanya Siti sembari memijat-mijat kaki Violeta yang sedang rebahan di tempat tidurnya. Aku gak capek fisik, cuma capek hati. Ucap Violeta. Kenapa Nona? Tanya Siti penasaran. Lastri mencoba merayu Titan. Tuh kan, sudah saya bilang dari awal, Lastri itu ular. Dia cari kaya secara instan dengan cara merayu tuan-tuan muda. Itu korbannya Tuan Daniel. Sekarang malah Tuan Titan mau diembat juga. Serakah dia itu. Ucap Siti bersemangat memanas-manasi Violeta. Violeta terkejut mendengar ucapan Siti. Apa begitu menurutmu? Sejahat itu Lastri? Tanya Violeta penasaran. Iya Nona, percaya 100% sama Siti. 1000% malah. Ucap Siti. Violeta tertegun untuk beberapa saat. Masih belum 100%, apalagi 1000% percaya akan ucapan Siti. Nona dari dulu sudah saya bilangi, tapi nggak pernah percaya sama Siti. Sekarang akhirnya kejadian toh. Siti curiga. Ucap Siti. Curiga apa? Tanya Violeta penasaran. Ajian pengasih. Lastri pakai ajian pengasih. Ucap Siti lirih. Masa sih? Tanya Violeta. Buktinya lelaki pada katut sama si Lastri. Ucap Siti meyakinkan Violeta. Sejak saat itu, Violeta mulai percaya dengan semua ucapan Siti dan lebih membenci Lastri lagi. Apalagi hampir setiap hari Siti memanas-manasi Violeta tentang kejelekan dan keburukan Lastri. Pandangan Violeta dan Siti sinis kepada Lastri. Ini menyebabkan Lastri makin tak nyaman bekerja di rumah Tuan Bernandes. Ditambah lagi, Titan sering ke rumah Violeta dan mencuri pandang ke Lastri. Dan seminggu kemudian, Violeta memergoki wajah senyum Titan ketika saling pandang dengan Lastri. Lastri membalas senyuman Titan. Pasalnya,
Violeta tak pernah melihat Titan tersenyum sekalipun. Baru kali ini dia melihat Titan tersenyum bahagia. Oh, jadi ini modusmu Titan, sering ke rumahku mencari itu. Fix, ini ajian pengasih. Astri, gerutu Violeta dalam hati. Raut mukanya tampak marah. Setelah Titan pulang, Violeta pergi ke dapur mencari Lastri. Tiba-tiba Violeta mencekik leher Lastri. Dasar janda gatal! Apa kamu berniat membalas air susu dengan air tuba? Bentak Violeta sembari Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Tunggu kelanjutannya minggu depan. Apakah masih ada Lastri? Atau apakah Lastri sudah tidak ada karena sudah tercekik oleh Violeta? Penasaran kan? Maka dari itu nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis. Klik like kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya.